Ya pinternya ucul dari hidayah. Dawuh Kanjeng Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa punya ilmu tambah tinggi tapi tidak dibarengi hidayah, maka yang barengi adalah nafsunya dia. Nah, ketika nafsu itu barengi, maka ilmu berubah menjadi alat nafsu, bukan alat kebenaran. Akhirnya orang celaka karena ilmu. Yang merusak hutan di Situbondo itu bukan orang Situbondo. Orang yang merusak hutan di mana-mana itu bukan orang hutan. Bukan orang, tapi orang Jakarta yang alim di bidang hutan. Perhatikan ini, bagaimana ilmu itu merusak diri kita. Nah, ini ada cerita, tapi khusus untuk kita tidak boleh dibocorkan. Gini cerita. Sini dengan Situbondo itu jauh apa enggak? Di Situbondo itu ada hutan apa enggak? Ini cerita. Hutan di Situbondo itu dibabati sama orang. Nah, setelah dibabati gundul, akhirnya banjir. Karena hutan digunduli itu mengakibatkan banjir. Terus saya diundang istighosah di tempat yang banjir itu oleh orang-orang yang gunduli hutan itu. Istighosah supaya tidak banjir. Ini yang didhawuhkan Imam Ghazali. Kamu meminta sesuatu yang kamu lawan dengan tindakanmu sendiri. Ndi wong babat hutan yo dadi banjir. Kok terus kene ndonga supaya gak banjir tapi babate jalan terus. Ini yang membuat hilangnya istijabah doa. Ngono. Jadi nek kepengin gak banjir ya jadi babati. Nek kepengin selamat ya hati-hati aja ngebut. Jadi ini harus dua jalan. Kula riyen gadah kiai jenenge Muhammad Sofi. Kiai niku teng pondok Tanggir daerah Tuban. Kula ngaji niku. Kiai Soim niki nek ngaos mboten purun kaling-kalingan. Jadi kudu tembus langit. Wis mulang takrib gitu. Niku nek udan, Bu. Kalau hujan itu begini saja. Ya Allah, ini masih pengajian ya Allah. Mudah-mudahan hujan yang besok pagi saja langsung terang. Karena Kiai Soim ini disebut Kiai Soim karena puasa terus. Nah, di Jakarta itu ada Muhammad Soim makan terus, Pak. Akhirnya kolesterol. Tapi ini Kiai Soim dulu. Barang kena Soim yang sekarang, ya Allah mudah-mudahan tidak banjir, tambah beledek. Gimana? Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, kamu jangan meragukan janji Allah, tapi ragukanlah tindakanmu yang tidak memenuhi syarat untuk datangnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam korat-karit di mana-mana. Apa Islamnya yang salah? Sama sekali tidak. Orang Islamnya yang tidak pas di dalam melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Padahal Islam itu kan digendeli. Apa bahasa Maduranya digendeli?
di apa? Ya dipergendel. Kan ada 3, diikat jadi 3. 1 iman, 2 ibadah, 3 muamalah. Muamalah itu seperti kawin, perjumlah rezeki, perdagangan, noto masyarakat, persatuan, ekonomi, noto negara. Niku namanya muamalah. Mesti nih orang Islam itu imannya ditambah ibadahnya itu harus melahirkan muamalah yang sholihah. Tapi kadang-kadang orang di luar Islam muamalahnya lebih islami daripada kita yang orang Islam. Padahal mereka tidak pakai syahadat. Sehingga dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'min iltaqataha ainama wajadah. Kalau ada barang benar mengandung hikmah, tidak di rumah kamu tapi di rumah orang lain, itu milik kamu yang ketelisut di sana, ambil kembali. Contoh, saya baru dari Taiwan. Ibu-ibu pernah mendengar negara namanya Taiwan? Taiwan itu negara kafir-fir, tidak terima kafir, saking kafirnya negara kafir. 90% penduduknya makan babi, 90%. Tapi khusus untuk kejujuran, tidak mengambil hak milik orang lain, itu di sana dipertahankan dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kalau kita ketinggalan koper di bandara, ketinggalan koper di stasiun, di terminal, tidak akan hilang, mesti kembali ke yang punya. Karena mengembalikan itu biaya negara. Dan stasiunnya diberi kewajiban tidak dibalik, dicopot kepala stasiun. Jadi kalau ada HP kita ketinggalan di mana, taksi, karena mengembalikan itu bensinnya ikut negara. Jadi di negara kafir, barang yang hilang itu ketemu semua. Nah di negara Islam seperti Indonesia, barang yang ada itu hilang semua. Saya mau tanya, yang Islami yang mana? Yang Taiwan. Yang Islami yang mana itu? Kalau la ilaha illallah, yang Islami yang sini. Kalau Allahu Akbar sholat, Islami yang sini. Tapi khusus ngentek no barangin negara, iku sing gak Islami sing gak. Paham apa enggak paham? Itulah yang menyebabkan Islam, umat Islam belum menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ora iso unggul umat Islam selama muamalah itu pedot dengan ibadah dan iman. Di negara-negara yang kafir-kafir itu, orang memalsu barang itu ditangkap, memalsu timbangan, tokonya itu ditutup, karena ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi kalau 1 kilo ya harus 1 kilo. Kalau 1 liter ya harus 1 liter, tidak boleh 900 mili. Kalau ini kualitas nomor 2, jangan dibilang kualitas nomor 1. Jalan Pak di sana.
di kita Pak, Masya Allah. Saya beli rambutan 2 kilo. Ini manis apa kecut? Apa bahasa Maduranya kecut? Ya wis angel. Ini manis apa masem? Tahu masem ya? Kata yang jual manis Pak, jangan khawatir, tanggung, dah bayar. Saya makan masem. Loh Pak, ini masem Pak. Aduh sampean kok rewel, tumbas 2 kilo mawon masem kok rewel. Kulo petang keranjang niki masem sedaya. Loh ini omongan. Ini kira-kira yang jual ini Islam apa enggak? Kira-kira yang pahitan ada enggak begitu? Masya Allah, benyak. Kalau di sana ditangkap Pak, toko itu ditutup, orangnya dibawa ke pengadilan karena ada undang-undang perlindungan konsumen. Lah, undang-undang perlindungan konsumen itu di dalam bahasa kita wailun lil mutaffifin, tapi tidak jalan. Saya pernah beri lampu yang itu loh, lampu yang tarian, itu kan mahal. Kalau yang kuno Bu, itu harganya 2,5 juta. Kalau yang baru, cetakan baru itu 650. Saya beli itu di Jakarta, di belakang PBNU. Pak,